2 bulan telah berlalu dengan damai. Malam itu, usai sholat Isya berjamaah, udara di gubuk Abah terasa lebih dingin dari biasanya. Suara jangkrik terdengar nyaring mengiringi zikir kami. Brio, yang biasanya ceria berputar-putar di atap surau, kali ini terbang rendah dengan wajah sendu. Ia mendarat perlahan dan menepuk punggung tangan Abah yang sedang memegang tasbih. Abah membuka matanya, menatap Brio dengan sorot mata paham, seolah sudah menanti momen ini. "Abah?" Suara Brio bergetar. Di catatan mega server Lauhul Mahfuz, lampu indikator ingatan Mami sudah menyala hijau. Kini Mami diizinkan, bahkan diharuskan, untuk mengingat kembali perjalanan hidupnya. Abah mengangguk taksim. Beliau menarik napas panjang, lalu menatapku dengan pandangan perpisahan yang tersamar. Silakan, Nak Korin. Lakukan apa yang menjadi tugasmu. Abah ridho. Abah menatapku. Aku menatap mereka bergantian dengan bingung. Ada apa ini? Kenapa suasananya sedih begini? Brio terbang ke hadapanku. Mata bulatnya berkaca-kaca. Tangan mungilnya mengusap pipiku yang basah oleh air wudhu. Mami, maafkan Brio ya. Brio tahu Mami sudah bahagia di sini, menjadi Cah Ayu yang sederhana bersama Abah dan Aisyah. Tapi Brio harus menjalankan tugas dari malaikat rahmat. Mami tidak bisa selamanya bersembunyi dari takdir. Sebelum aku sempat bertanya, Brio mundur beberapa meter. Dia merentangkan kedua tangannya lebar-lebar. Tubuhnya berpendar sangat terang, mengeluarkan asap putih tebal yang bergulung-gulung di udara surau. Asap itu memadat, membentuk sebuah layar persegi panjang raksasa, seperti layar bioskop yang terbuat dari kabut cahaya. Lihatlah Mami, inilah dirimu. Bisik Brio. Di layar kabut itu, sebuah film bisu mulai berputar. Jantungku serasa berhenti berdetak saat melihat adegan pertama. Gambar itu begitu jernih. Terlihat seorang gadis remaja cantik, itu aku, mengenakan seragam putih abu-abu dengan logo SMA Kristen penabur di lengan kemejanya. Rambutku tergerai indah, wajahku penuh tawa tanpa beban. Aku turun dari mobil mewah, disambut teman-teman sosialita. Lalu adegan berganti. Di pelataran sekolah, aku bertemu dengan pria tampan memboncengku ke rumah sakit. Matanya tajam, namun teduh. Mas Al. Jantungku berdesir hebat melihat wajah itu di layar. Itu pertemuan pertama kami. Ada getaran cinta monyet yang lugu namun kuat di sana. Waktu bergulir cepat di layar itu. Mas Al dan aku tumbuh dewasa. Mas Al terlihat mengenakan setelan jas mahal, berdiri di podium, memimpin rapat Wijaya Group. Dia menjadi CEO hebat, sukses, dikagumi banyak orang. Aku berdiri di sampingnya, mendukungnya. Namun, adegan berikutnya membuat air mataku menetes di dunia nyata. Di layar, terlihat aku sedang duduk bersimpuh di Masjid Istiqlal. Aku, Sheila yang dulu non-muslim, sedang bersama seorang kiai. Di sampingku, Mas Al menatap haru. Bibirku di layar bergerak mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah." Itu momen aku menjadi mu'alaf. Aku melihat diriku menangis mencium tangan Mas Al. Bukan hanya karena cinta pada manusia, tapi karena menemukan ketenangan dalam Islam. Aku mulai belajar sholat, belajar menutup aurat. Layar berganti warna menjadi cerah. Pesta pertunangan. Cincin berlian melingkar di jari manisku. Janji setia terucap. Kami adalah pasangan paling bahagia di dunia. Mas Al mencium keningku, berjanji akan menjagaku selamanya. Tapi tiba-tiba, warna layar berubah kelabu. Musik latar dalam kepalaku menjadi sumbang. Seorang wanita muncul, cantik, anggun, namun tatapannya tajam. Eva, mantan kekasih Mas Al dari masa lalu. Aku melihat adegan pertemuan mereka di rumah Mas Al. Mas Al tampak bingung, Eva menangis. Lalu adegan di mana aku memergoki mereka. Salah paham yang fatal. Hatiku di layar hancur berkeping-keping. Rasa dikhianati, rasa tidak diinginkan. Persis seperti adegan film sedih yang menyayat hati. Gambar menjadi kacau dan cepat. Aku membanting pintu, berlari pergi.
Aku kabur dari desa Temu Kerep, berniat menenangkan diri atau mungkin mencari jawaban. Lalu wajah menyeramkan Sukato muncul. Usaha pemerkosaan itu, perlawananku, darah, kematian Sukato. Lalu muncul wajah Teduh Masunyi, pria bisu yang membelaku mati-matian. Sidang di balai desa, ponselku ditemukan, tuduhan pembunuhan. Dan terakhir, mobil polisi yang tergelincir di jalan licin. Teriakan, benturan, dan gelap. Layar kabut itu perlahan memudar dan menghilang, tersedot kembali ke tubuh Brio. Hening. Sangat hening. Namun di dalam kepalaku, badai tsunami baru saja terjadi. Rasa sakit yang luar biasa menghantam tempurung kepalaku. Memori-memori itu memaksa masuk kembali ke tempatnya, menjebol bendungan amnesia yang selama 2 bulan ini melindungiku. Aku menjerit, memegangi kepalaku dengan kedua tangan. Mbak Ayu. Aishi panik, hendak menolongku. Biarkan Ish. Biarkan jiwanya menyatu kembali. Napasku memburuh, keringat dingin bercucuran. Aku mengangkat wajahku, menatap Abah dan Aishi. Tatapanku bukan lagi tatapan Cah Ayu yang polos dan linglung. Tatapan itu telah kembali tajam, penuh luka, namun juga penuh kesadaran. Aku menatap tanganku, cincin pertunangan yang dulu hilang entah kemana, bayangannya terasa nyata di jari manisku. Suaraku parau, bergetar hebat. Aku Sheila, aku tunangan Mas Al. Aku buronan. Aku menoleh pada Brio yang menunduk sedih. Brio, panggilku. Air mata menderas. Kenapa kamu kembalikan ingatan ini? Sakit, Nak. Sakit sekali rasanya. Brio terbang mendekat, memeluk leherku erat. Karena untuk sembuh sepenuhnya, Mami harus menghadapi luka itu, bukan melupakannya. Masunyi masih di penjara, Mami. Al-Hafi masih mencarimu seperti orang gila. Mereka butuh Sheila yang kuat, bukan Cah Ayu yang bersembunyi. Tangisku pecah di surau itu. Ingatan tentang cinta Mas Al yang begitu indah, bercampur dengan pengkhianatan Eva, dan pengorbanan Masunyi yang kini mendekam di balik jeruji besi. Semuanya beraduk menjadi satu. Masa liburanku sebagai Cah Ayu sudah selesai. Kini realita pahit itu harus kuhadapi kembali.